Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, bias gender ini kemudian lebih lagi kita pahami bahwa ternyata penciptaan jenis laki-laki dan perempuan ini tidak lain untuk saling memperkuat. Dilihat dari keinginan Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di muka bumi ini manusia sebagai khalifah. Memang Adam diciptakan pertama kali, tapi Adam kemudian merasakan ketidaknyamanan. Dan itu memang secara kodrat. Dia harus memiliki teman. Diciptakanlah Adam dari tulang rusuk. Berarti pemahaman tulang rusuk menjaga jantung. Jantung adalah inti dari hidupnya manusia. Jantung tidak berdetak, mati manusia. Berarti peranan perempuan itu harus memang diayomi, disayangi, didorong. Kalau tahu ada yang namanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ayat itu tidak lain adalah ada yang menafsirkan pengayom, pendorong, bahwa laki-laki ini sebenarnya pendorong perempuan, pengayom perempuan. Katakanlah bahwa perempuan adalah manusia yang digandrungi oleh laki-laki. Sebaliknya begitu, bahwa mereka memang harus disatukan. Seperti Adam dan Hawa yang kemudian terpisah ketika turun ke dunia, lalu bersatu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah sebagai momentum bersatunya dua kerinduan, dua kecintaan antara Adam dan Hawa untuk kemudian menjadi nenek moyang bagi zuriat manusia di jagat raya ini. Karena itu mengkerdilkan perempuan justru akan membuat tidak layaknya menyempurnakan pandangan kepada laki-laki. Antara laki-laki dan perempuan tidak pernah berpisah. Karena kepimpinan itu ada pada manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perempuan hamil, tapi tidak akan pernah hamil kalau tidak ada laki-laki yang membuahinya. Laki-laki tidak akan pernah bisa menyusui anak. Anak kuat apabila kemudian mendapatkan AC. Air susu ibu yang ada pada perempuan. Tapi kalau pendidikan, bukan berarti ini adalah spesifik dari perempuan ataupun laki-laki. Keduanya saling bantu, saling tolong-menolong untuk mendidik anak. Maka karena itu kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Anak yang dipimpin oleh ibu dan bapak, mereka akan ditanya sejauh mana memimpin anak ini sehingga anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Tidak kemudian lalu ditanya hanya untuk perempuan, tidak. Atau ditanya hanya untuk laki-laki, tidak. Suami istri akan ditanya terhadap cara memimpin yang diamanahkan kepada masing-masing. Khalifah, pemimpin. Maka akan adem kehidupan ini manakala semua laki-laki dan perempuan mengambil peranan di dalam memimpin hidup di dunia ini. Kalau toh ada sebuah struktur pemerintahan ataupun organisasi, lalu mendudukkan perempuan itu menjadi pimpinan puncak, bukan berarti itu haram. Tapi harus didudukkan bahwa memang dia menjadi pemimpin secara profesional dan secara prosedural. Tapi tidak kemudian dijadikan kemudian tiba-tiba saja lalu menjadi pemimpin kalau tidak memiliki kapasitas berilmu, beriman yang kuat, tentu akhirnya berdampak negatif. Begitu juga laki-laki sebenarnya. Kalau dia duduk menjadi puncak pemimpin tapi tidak beriman dan berilmu, tunggu kehancurannya. Berarti siapapun yang memimpin, entah laki-laki dan perempuan, kalau kapasitasnya memang oke, Islam akan menerima. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah,
konsep ketiga, bahwa yang namanya Allah mendudukan persoalan laki-laki dan perempuan ini tidak membeda-beda, tidak kemudian membagi-bagi, sama saja pada dasar, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah untuk berbuat kebaikan, larangan berbuat kerusakan, itu sama kemudian diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku meskipun satu ayat. Itu kewajiban bagi semua manusia, laki-laki dan perempuan. Apabila orang sudah berperan pelaku kebaikan, pencegah kemungkaran, maka insya Allah yang namanya kehidupan ini akan menjadi baik. Bukan berarti bahwa kebaikan, kesejahteraan, keadilan itu apabila pemimpinnya laki-laki. Tidak. Kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran itu akan ada manakala yang memimpin itu perempuan. Tidak. Sama saja. Memiliki potensi dan memiliki peluang untuk menjadi pemimpin. Tinggal apakah dia betul-betul amanah, berilmu ataukah tidak. Nah, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Kalau kita membicarakan jenis laki-laki, jenis perempuan, lalu membedakan secara tidak adil, maka merusak yang namanya tatanan kebaikan yang kita bangun. Karena tatanan kebaikan, kesejahteraan, keadilan, kedamaian, keselamatan yang kita bangun itu sebenarnya melalui tumpukan-tumpukan keadilan, melihat yang namanya status penciptaan Allah itu. Menempatkannya juga adil, tidak kemudian merendahkan lalu meninggikan yang hanya sebenarnya menurut hawa nafsu kehidupan atau manusia. Yang keempat, yang terpenting lagi, bahwa ternyata kita akan mengembalikan paham bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya statusnya sama saja, kemudian bisa meraih kesuksesan. Dalam arti Allah tidak memandang siapa dia, yang baik adalah siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini artinya kemampuan diri untuk memaksimalkan potensi sebaik mungkin menjadi orang. Lalu makamnya itu adalah khalifah, makamnya itu sekaligus juga orang yang bertakwa. Manakala pandangan kita sudah benar terhadap gender perempuan, laki-laki menurut agama Islam, insya Allah kita akan mudah memahami kenapa di dalam Islam ini pembagian harta warisan laki-laki lebih banyak separuh atau satu daripada perempuan. Kalau perempuan itu mendapatkan warisan dari orang tuanya satu, laki-laki dua. Lebih banyak laki-laki. Kenapa? Adilkah agama ini? Bukan begitu memahaminya. Keadilan tetap akan terus kita dapatkan dari pembagian harta warisan ini. Sebab apa? Sebab yang akan memberi mahar bukan perempuan, tapi anak laki-laki. Anak laki-laki ini mendapatkan dua, sementara anak perempuan mendapatkan satu. Lalu laki-laki ini kemudian kawin dengan perempuan yang lain. Yang satunya kemudian diberikannya kepada perempuan itu sebagai jujuran. Bukankah akhirnya tetap yang lebih banyak adalah perempuan? Hebatnya begini Islam, menjunjung tinggi perempuan. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki para ibu. Artinya laki-laki, perempuan berstatus sebagai anak, ingin hidup bahagia, selamat, maka hormatilah, sayangilah orang tua. Kenapa? Karena memang orang tua memiliki perbedaan rasa. Perempuan lebih lembut daripada laki-laki. Insya Allah kelembutan inilah modal kasih sayang yang diberikan kepada anak. Sehingga insya Allah pendidikan itu ada pada orang tua. Dan orang tua yang telah mengurus anak ini sebaik mungkin, surga yang akan dia dapat. Itulah pengertian al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemahaman ini kemudian mendudukan persoalan bahwa tidak ada lagi yang namanya perbedaan pendapat antara laki-laki dan perempuan. Ini lebih baik, itu ya tidak lebih baik. Tidak ada. Sama saja.
sebagai makhluk Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita pun lebih mencintai siapapun yang berstatus sebagai laki dan sebagai perempuan dalam rumah tangga kita ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.